Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mengadun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, amin. Tetap semangat dan jangan lupa klik petirnya ya. Hari ini hari libur, selamat berlibur. Buat yang lagi di perjalanan, selamat sampai tujuan dan kembali ke tempat semula, amin. Hari kemarin gue nggak sempat bikin video ya, ngatur dulu lah bahan-bahan yang buat dijadikan video tuh yang kayak gimana kan gitu. Oke. Lagi rame banget yang bahas open mainnet ya. Gua kemarin sempat bilang ya kan, jauh sebelumnya gua nggak bahas open mainnet ya. Dan gue pernah bilang bahwasanya gue nggak akan bahas open mainnet kalau nggak ada berita lagi selain berita open mainnet gitu. Dan kayaknya memang akhir-akhir ini udah hampir atau nyaris lah nggak ada berita lagi selain berita open mainnet ya. Itu pokoknya viral banget, rame banget orang-orang yang bilang atau memviralkan open mainnet ya. Khususnya dalam video ini yaitu pada tanggal 14 Maret itu ya. Gua sih nggak serta-merta mempercayai ya, dan lebih ke seperti biasa pembahasannya ya menelisik lah itu dibalik khususnya pada video ini dibalik tanggal 14 Maret gitu. Di sini udah gua save, udah gua rangkum, ada berapa ya? Bisa dikatakan sedikit informasi yang melulu atau beberapa orang, beberapa media sosial yang terus-menerus membicarakan open mainnet pada tanggal 14 ya. Ini cuman nggak sampai sebagian kayaknya, cuman gua ambil sedikitnya saja lah untuk sekedar contoh lah seperti itu ya. Oke, ini masuk ke yang pertama aja kita langsung ya. Di sini save the date, save the date, Maret 14 P-Day. Oke, hari ulang tahun ya P-Network itu 14 Maret. Di sini sampai ya ada yang tanda kutip ya membawa-bawa ayat suci Al-Quran gitu, atau menghubungkan ayat suci Al-Quran dengan kejadian atau momen open mainnet pada tanggal 14 Maret ya. Di sini keterangannya itu yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia yang di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Oke. Gua nggak mau bahas soal kedalaman maknanya ya, nggak berani karena gua bukan ahli tafsir gitu. Gue cukup menyimpulkan aja bahwasanya pada tanggal 14 Maret ini oleh salah seorang tentunya ya, ini bukan core team. Gue selalu bilang harus bisa membedakan mana yang dari pendiri, mana yang dari investor, vendor, itu kan dari core team atau dari pionir itu sendiri. Nah, informasi kali ini gue yakin ini dari salah seorang pionir ya, gitu, yang mungkin cukup terobsesi dengan yang namanya open mainnet sampai dia ya mungkin pas kebetulan yang menemukan sangkut paut antara ayat suci Al-Quran ini dengan tanggal tersebut ya. Mungkin beliau orang yang paham lah itu atau tahu tentang masalah ayat suci Al-Quran itu, makanya dihubungkanlah gitu, barangkali nyambung itu ya, bahasa gue barangkali loh, mungkin nyambung atau ada hubungannya. Jadi simpelnya ini masih dalam bahasa kemungkinan lah itu, benar atau tidaknya itu ya. Jadi
Gua di sini bisa katakan ngobrol asumsi bisa gitu, yang seperti gua bilang, dan memang ini bukan fakta karena ini masih asumsi dari banyak orang. Oke. Ini dari Network Global. Informasi terus bocor dari komunitas Pi Network dan Max Global tanggal 12 hari lagi untuk Open Mainnet, yaitu tanggal 14 Maret 2023 adalah hari yang ditakdirkan untuk mengubah dunia. Kami telah menunggu terlalu lama untuk acara ini. Pi Network akan diluncurkan di semua platform perdagangan kripto termasuk CEX, Pi, DX, dan Private Exchange. Terus nilai Pi akan meledak karena penerimaan komunitas besar pengguna kripto. Kita harus mempersiapkan dengan baik untuk acara ini. Penambang Pi membutuhkan KYC cepat di jaringan Pi. Jika ada yang belum KYC, mohon KYC di Max untuk meningkatkan urutan prioritas. Link itu dia membagikan. Yang sedang mengumpulkan Pi harus menyiapkan uang dan siap. Jadi di Pi Network Global ini barangkali ada belum yang lulus KYC, dia bisa membantu dengan adanya administrasi katanya ya, seperti itu. Dia membagikan linknya. Ya kalau saran gua sih nggak usah lah kayak gitu-gitu ya, karena itu sebenarnya dari pihak core team ya. Kita tahu undangan KYC itu sembarang, mau yang lama mau yang baru gitu, itu masih random lah. Nah, dikatakan sampai bilang katanya informasi terus bocor ya gitu, sampai dikatakan ditakdirkan untuk mengubah dunia pada tanggal 14 Maret itu gitu. Nah, yang menarik di sini dari siapa ini, Hoang, pokoknya itulah namanya, ribet banget. Dia mengatakan bahwasanya Pi Network akan diluncurkan di semua platform perdagangan kripto, bursa lah gitu ya. Ya kalau menurut gua nih, ya diluncurkan atau tidaknya di bursa ini gua obrol asumsi aja ya. Itu bagaimana nanti core team. Nah, sementara ini core team aja belum menginformasikan gitu kan. Ini kan info bukan dari core team gitu. Dia bilang ya mungkin asumsi dia lah, intinya seperti itu. Katanya harganya akan meledak gitu ya. Ya kita tunggu saja sebenarnya. Tanggal 14 itu kalau feeling gua sih itu nggak akan masuk ke bursa ya gitu loh. Karena tuh kan koin Pi ya maaf bukan untuk diperjualbelikan. Kita tahu fungsi dari koin Pi Network itu untuk barter ya, barang dagangan gitu, atau jasa ya, kita kayak mau nginep di hotel kayak gitu. Jadi kalau untuk asumsi yang di sini masuk ke bursa exchange ya, kalau menurut gua sih nggak tahu kapan itu. Tapi kalau pas meledak Open Mainnet ya gue juga nggak tahu, cuman feeling gua sih nggak akan ya. Kita tunggu dari core team saja. Setelah Open Mainnet itu Pi Network tuh koinnya masuk ke bursa exchange atau tidak gitu kan. Jadi ya ini juga sama, masih asumsi gitu. Terus kita lanjut ke ini Go Sultan Pay dari Go Sultan Pay Network Indonesia ya, Saikun Paynet gitu. Informasi terhangat katanya. Selamat pagi, saya datang ke Miami, Amerika ya, Florida. Kayak merek minuman. Selamat pagi Global Pioneers. Hacking Earth dan Hackathon terus memperkuat pekerjaan mereka, dan mainnet bersama adalah tanggal 14 Maret. Dia sampai riset sampai datang katanya ke Miami langsung. Luar biasa ya. Makanya kenapa informasi Open Mainnet nih rame banget dibicarakan ya, informasinya aja kayak gini sampai ada yang riset kan gitu. Luar biasa kalau menurut gua sih. Jadi beranilah gitu untuk menggembar-gemborkan gitu kan, menggembar-gemborkan sampai mungkin core team juga gimana nih diluncurkan sekira atau gimana kan gitu. Nah ini dari Pi Network update, Pi Network di berita.
dengan P-Day, maksudnya yang sangat dinantikan, yang merayakan ulang tahun keempat peluncuran resmi Pi yang akan terjadi pada 14 Maret ini. Kami memiliki beberapa program menarik dalam Pi yang kami ingin perkenalkan kepada para pioner dan pengembang untuk upaya terdesentralisasi kami untuk membangun ekosistem Pi dari Dr. Nicholas Kokalis. Oke. Ini harus perintis, apakah Anda bersemangat untuk Jumat depan? 12 hari lagi menuju bulan katanya. Kalau dari ini bahasa Arab ya diterjemahkan Jumat depan kan di sana mungkin liburnya lah ya, dihitungannya hari Jumat, makanya 12 hari lagi. Ini banyak banget asumsi ya, tapi kesimpulannya seperti biasa gue simpulkan ya. Untuk apa sih namanya informasi kali ini, kalau menurut gua sih ya, walaupun ini banyak informasi yang memposting atau mempublikasikan soal tanggal 14 Maret gitu kan, ini hanya baru asumsi tuh ya. Jadi diharapkanlah kepada semua pioner itu untuk tetap menjaga apa ya bahasanya ya, menjaga obsesi, mungkin menjaga hati biar nggak terlalu berharap-harap banget ke tanggal 14 Maret. Karena kemarin loh waktu rame tanggal 25 Desember ya kan, itu juga sama asumsi dan ternyata bukan open mainnet ya. Open mainnet mungkin di Cina itu, atau itu juga tidak bisa dikatakan open mainnet karena hanya lokal kan, tidak global, tidak interlokal gitu loh, tidak seluruhnya itu ya, cuman di Cina. Nah, yang dikhawatirkan di sini tuh takutnya ya kan, karena ini cuman baru asumsi gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa kalau mau asumsi, setiap orang berhak berasumsi kan gitu. Cuman ya tetap kita harus hati-hati lah, jangan sampai terbawa perasaan atau baper lah ya dengan asumsi yang ada bahwasanya mengatakan tanggal 14 Maret itu open mainnet. Kita harus mau juga dong menelisik gitu, benar atau tidaknya. Makanya kalau gua pribadi sih ini hanya menyampaikan sebagian dari ramainya pemberitaan open mainnet ya gitu. Cuman tetap gue coba meluruskan gitu bahwasanya mudah-mudahan kita nggak sampai baper dengan ramainya pemberitaan open mainnet tanggal 14 Maret gitu. Yang penting kita tetap semangat lah. Soalnya memang kenapa nih kesimpulannya, kenapa ramai dibicarakan 14 Maret gitu kan, karena kita tahu memang ekosistem dan utilitas dan ekologi semua sudah benar-benar terbangun gitu di Pi Network. Perkembangan dari Pi Browser juga, dari Pi Brainstorm juga, terus sampai mengadakan konferensi di Amerika, itu udah gua share videonya juga, dan itu benar gitu kan. Pokoknya luar biasa lah perkembangan Pi Network ini gitu. Nah mungkin kenapa orang banyak yang berasumsi gitu kan ke tanggal 14 Maret ini, karena melihat begitu bersemangatnya, begitu antusiasnya para peserta hackathon juga, itu begitu banyaknya perkembangan di Pi Network itu sendiri gitu. Makanya kenapa banyak orang yang berasumsi atau barangkali mendorong Pi Core Team untuk cepat-cepat open mainnet gitu. Oke ya, kesimpulannya seperti itu aja. Ini kita masih seputar asumsi lah ya, yaitu serba 14 Maret gitu. Jadi ya kita tunggu aja sih sebenarnya. Yang pasti gitu loh, yang pasti mau tanggal 14 Maret, mau tanggal 14 kapan itu ya, kalau memang sudah matang betul ya pasti open mainnet gitu aja sih gitu. Yang pasti kalau misalkan udah benar-benar sempurna lah, kalau ibarat pekerjaan tuh udah rapih bener semuanya, baru open mainnet. Oke? Thank you. Video kali ini sampai di sini dulu aja. Nanti bakal gue lanjut lagi. Gue udah ada save
kurang lebih mudah-mudahan keburu waktunya ya. Hari ini mau gua share langsung 3 video insya Allah, karena hari libur juga gue pengen santai juga ya. Oke, thank you buat yang stay selalu di channel Mang Adun, yang udah like, subscribe juga thank you, komen ya, yang udah membagikan semua video gua ke Facebook, baik itu grup-grup WhatsApp juga sama ya. Terima kasih. Oke, nanti kita lanjut lagi. Gua Mang Adun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.